Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau kabar kalian baik, Bapak juga ikut berbahagia. Nggih, Pak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Enggak ada. Saya bawa presensi aja ya, satu persatu ya. Tekad Radu Atmejo, Hadir. Fitriani, Hadir. Aulia Marlina, Hadir. lalu Muhammad Rizal, Hadir. Yulianti, Hadir. lalu apa ini? Benediktus, Hadir. ya. Muhammad Sri Abdullah Wijayana, Hadir. Alhamdulillah. Jadi hari ini murid Bapak masuk semua ya. Nih, Pak. Pada kegiatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks puisi. Sebelumnya di sini anak-anak ada yang pernah tahu atau membaca teks puisi apa tidak? Belum. Apa? Belum. Belum. Oke. Jadi Bapak lanjutkan ya materinya. Nggih. Teks puisi kan lanjutan dari materi Bapak yang kemarin, yaitu pelabuhan hasil observasi. Jadi teks puisi sendiri itu bisa digolongkan sebagai karya seni tepatnya. Kan seni itu bermacam-macam, ada seni tulis, ada seni tari, musik dan lain-lain. Sedangkan teks puisi ini masuknya ke dalam seni tulis. Jadi pengertiannya adalah puisi adalah bentuk karya sastra yang hasil dari ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Jadi dalam puisi tersebut kita dapat menemukan manifestasi dari sajak-sajak yang biasanya berirama, berakhiran yang sama, dan terkadang walaupun terkadang tidak memiliki rima, tapi di dalamnya selalu dipenuhi dengan kata-kata yang bersajak atau bisa disebut dengan makna kiasan. Karena dalam puisi sendiri kita diajak untuk memperhatikan penggunaan kata yang tepat, yaitu kata kiasan yang punya makna ganda di dalamnya. Lanjutkan ya, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu bisa digolongkan dalam dua era. Yang pertama ada era puisi lama. Anak-anak ada yang tahu apa tidak? Era puisi lama itu ciri-cirinya seperti apa? Oh, tidak pada tahu apa tidak belajar semalam kan? Nampak semalam sudah memberitakan suruh membaca dan mempelajari yang ada pada WhatsApp grup kan semalam. Jadi selain Bapak yang memberi kalian materi, kalian pun harus menjadi peserta didik yang aktif dan berkompeten dalam era 4.0 ini ya. Karena di era 4.0 itu kita sudah dituntut untuk lebih aktif dan lebih berpola pikir ke depan. Ciri-ciri puisi lama, biar Bapak saja yang menjelaskan ya, biar mempersingkat waktu. Puisi lama yaitu
merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturannya itu sebagai berikut. Ini biasanya puisi lama itu adalah puisi yang kita pelajari saat SD dan SMP. Jumlah kata dalam satu jumlah baris dalam satu bait, persajakan, banyak suku kata di tiap baris, dan berirama. Itu seperti itu puisi lama ya. Nah, lalu puisi baru, ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan, jadi bebas, bersifat freedom, kebebasan, yang membiarkan kita berpikir secara luas untuk menyampaikan apa saja yang ingin kita tulis. Dan di dalamnya pun tidak harus terpaku oleh saja atau baris dalam bait pun tidak ditentukan. Seperti saja kita punya contoh dari puisi Kunto Wijaya yang atau Djoko Pinurbo yang di dalamnya juga pun pendek. Kita pernah mendengar puisi dari Djoko Pinurbo bahwa yang hanya bermain kata-kata yang diotak-atik. Ciri-ciri puisi baru adalah punya bentuk yang rapi, simetris, persajakan akhir yang teratur, memakai pola saja pantun, umumnya puisi 4 seuntai. Hanya di sini hanya ya seperti yang Bapak utarakan tadi bahwa puisi baru hanya memiliki 4 baris dalam satu baitnya hanya punya 4 baris lah. Ya di dalam satu barisnya pun tidak melulu 8 sampai 12 kata, bisa juga cuma 4 sampai 5 kata. Lalu yang kedua ada unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur dalam puisi. Anak-anak ada yang tahu unsur-unsur dalam puisi? Bagaimana sih kalian ini? Bapak tanya selalu tidak menjawab. Apakah kalian akan terus seperti itu dalam sekolah? Apakah itu efisien jika kalian cuma tergantung pada Bapak sendiri? Unsur-unsur dalam puisi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik sendiri yaitu segala aspek yang terkandung dalam puisi yang memengaruhi sebagai karya sastra yang di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Misal saja ada diksi, imaji adalah imajinasi penulis itu sendiri. Lalu ada gaya bahasa atau majas. Majas yang biasa digunakan adalah majas personifikasi, hiperbola dan lain-lain. Lalu ada bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu ya. Lalu yang terakhir ada rima. Rima ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Lalu yang terakhir ada tema. Tema ini adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Lalu ada unsur ekstrinsik. Yuk, saya minta tolong Mbak Dinda buat mencarikan unsur ekstrinsik dalam puisi yang Mbak Dinda ketahui. Maaf, sorry, Mas Tekat. Ayo. Unsur ekstrinsik ya, tolong dibacakan. Unsur Ekstrinsik puisi itu unsur yang berpengaruh tapi bukan dari dalam puisi itu sendiri. Bisa atau tidak kira-kira? Tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Selama kalian
berani mencoba itu akan menjadi nilai plus buat bapak, dari bapak untuk kalian sendiri. Unsur intrinsik, ayo dibacakan, silakan. Unsur Ekstrinsik insting. yang keras ya suaranya. Unsur intrinsik. Ekstrinsik Ekstrinsik. ekstrinsik X itu dari eksternal, kalau intrinsik dari internal. Unsur ekstrinsik puisi. Iya, yang lantang. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang membentuk puisi dari luar unsur ekstrinsik pada puisi ini antara lain adalah unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan. Yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Halo? Sudah? Oh ya, terima kasih jawabannya, Pak. Unsur intrinsik sendiri seperti yang diutarakan oleh teman kalian tadi, bahwa unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi, yang biasanya mendasari terbuatnya puisi itu sendiri, atau kehadiran karya seni yang berupa puisi itu sendiri. Biasanya ada aspek historis, psikologis, filsafat, dan religion. Religion itu yang berkaitan dengan tema nuansa agama biasanya. Kalau religi kan agama ya, kita tahu sendiri soal itu. Lalu lanjut yang berikutnya ada struktur dalam puisi. Struktur dalam puisi bisa dibedakan menjadi beberapa ya anak-anak. Bagi dua, struktur batin dan fisik. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari hal seperti tema, rasa, nada, dan tujuan. Tema seperti adalah ide gagasan pokok yang mendasari sebuah yang ada dalam puisi itu sendiri. Lalu rasa yang ingin diungkapkan oleh penyair dalam puisi tersebut itu sebenarnya apa. Lalu juga ada nada, sikap seorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Lalu yang terakhir ada tujuan atau amanat, biasanya kita sebut dengan amanat ya. Struktur fisik ini ya hampir mirip dengan unsur ekstrinsik tadi, bahwa di dalamnya memuat tipografi. Diksi, tipografi sendiri adalah perwajahan puisi. Lalu ada diksi adalah pemilihan kata yang digunakan penulis untuk menulis. Ada imajinasi atau apa ya, bisa dikatakan sebagai mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat memengaruhi pembacanya. Lalu ada gaya bahasa atau majak itu sendiri. Lalu ada rima atau irama. Untuk puisi sendiri kita punya beberapa majas yang biasanya dilakukan ya anak-anak ya, yang digunakan untuk
menulis puisi itu sendiri, yaitu majas biasanya personifikasi, perbola. Personifikasi sendiri adalah majas yang memanusiakan benda mati, seperti kata kalimat ini, biarlah daun itu bergoyang sendirinya menyaksikan kepedihan ini. Lalu majas hiperbola yang adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu fakta. Lalu jadi kesimpulan yang bisa didapat dari pertemuan kali ini, bahwa puisi sendiri merupakan bentuk karya sastra yang berupa hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi bagian dari dua, puisi lama dan puisi baru. Dan kesimpulan yang ketiga, puisi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik. Unsurnya kita bisa tahu sendiri dari penelitian awal tadi bahwa unsur dalam puisi dibedakan menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yang berasalkan dari dalam puisi sendiri, yang biasa berupa tema dan lain-lain. Tema, lalu ada sudut pandang, latar, dan lain-lain. Kalau ekstrinsik biasanya berupa segi historis, religi yang mendasari terjadinya sebuah puisi itu sendiri ya. Struktur dalam puisi dibagi menjadi 2, yaitu batin dan fisik. Struktur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan tujuan. Sedangkan struktur fisik terdiri dari tipografi, diksi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa, juga ada rima. Mungkin Bapak hanya bisa menyampaikan itu untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum perkuliahan ini dimulai, diselesaikan atau berakhir, Bapak ingin memberi tugas kalian untuk membuat satu buah puisi yang pada keesokan harinya akan kalian baca pada pertemuan selanjutnya. Oke? Bisa dimengerti anak-anak? Baik. Terima kasih ya atas waktu kalian. Semoga kita tetap dalam lindungan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan esok hari lagi dan seterusnya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau last menit itu kurang.